Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Oke, oke, jadi ini ya. Sebelumnya mohon maaf untuk jadwalnya ya. Jadi saya tuh ada jadwal untuk ngisi di Sukabumi ya. Kebetulan saya sekarang di Sukabumi, ada ngisi di kampus dan kebetulan kemarin tuh merekanya lagi ada visitasi atau apa gitu ya. Sehingga jadwalnya itu diubah. Yang harusnya itu tanggal 24-25 ya. Harusnya tanggal 24-25 Februari diundur jadi sekarang lah. Jadi sekarang tanggal 1 sampai tanggal 3. Jadi ini mempengaruhi ke apa namanya ke jadwal gitu ya. Nah, jadi mungkin biar malam ini jadwalnya tetap ada, kita akan coba isi dengan Q&A aja gitu ya. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti saya akan coba jawab. Kalau seandainya nanti teman-teman mau bertanya juga di luar dari ini, boleh gitu ya, seperti itu. Silakan mau di chat lewat Zoom juga boleh. Dan sebetulnya bebas ya pertanyaannya, selama masih seputar ada Arduino-nya, silakan boleh ditanyakan seperti itu. Oke, saya akan coba jawab dari pertanyaan yang pertama. Ini dari bingung bertanya. Oh, oke. Oke, yang ini kita lewat ya. Oke. Kemudian yang kedua ini masih baru banget, pengen belajar apa step by step-nya. Oke. Mungkin maksudnya baru belajar Arduino gitu ya, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, sebetulnya kalau mengikutin udah masuk grup gitu ya, kemudian nanti ikut workshop Arduino one on one gitu ya, itu nanti juga akan dijelaskan bagaimana langkah-langkahnya gitu ya, termasuk mungkin nanti apa tuh namanya? Salah satunya sebetulnya kalau kita belajar hardware gitu ya, saya juga dulu pertama ya beli dulu hardware-nya kalau saya. Jadi dulu tuh saya belum tahu ada simulator ya. Kalau sekarang kan simulator ada banyak tuh. Ada Walkwi, ada Tinkercad ya, terus ada apa lagi tuh? Ada Simulite ya. Simulite itu versi gratis dari Proteus. Proteus kan berbayar ya. Nah, ini ada versi gratis gitu. Namanya Simulite. Nah, terus nah tapi kalau dulu saya belajar beli hardware gitu ya, beli hardware, nyobain langsung ke hardware. Jadi tahu errornya gimana gitu ya. Ya kurang lebih step by step-nya kalau misalkan memungkinkan untuk beli hardware ya bisa beli hardware. Tapi kalau misalkan belum ada nih hardware-nya gitu ya, ya bisa nanti mungkin pakai simulator dulu gitu ya. Simulator sekarang gampang ya untuk simulator. Ya mungkin saya coba tunjukkan. Yang paling umum tuh Walkwi ya, walkwi.com. Karena ini kalau di Tinkercad kadang kita masih perlu daftar ya. Nah kalau di Walkwi enggak, ini tinggal langsung running aja. Udah lumayan sih, akurasinya lumayan bagus. Cuman tetap sih kalau mau ngoding apa tuh ya, kalau kalau mau lebih apa ya, lebih paham ya sebaiknya pelajarin dari hardware-nya gitu. Kalau bisa beli dulu. Sekarang banyak kok Arduino yang murah, kayak Arduino yang clone yang CH340 itu kan mungkin di bawah 50.000 dapat ya. Nah, bisa beli yang seperti itu dulu aja. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini dari Peru ya. Peru Wahyu Permana. Ini ada nggak? Hadir nggak? Peru Wahyu Permana? Mas Peru? Arduino banyak versinya, jadi ada Arduino Uno, Mega, Nano gitu ya, dan sebagainya. Nah, apakah untuk beralih dari satu versi ke versi lainnya itu butuh adaptasi dalam pemrograman? Arduino itu khusus untuk family ya, keluarga Arduino ya, yang seperti yang disebutkan Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano, dan sebetulnya khusus untuk Arduino Uno dan Nano itu menggunakan IC yang sama ya, yaitu ATmega 328. Jadi kalau kita ngoding Uno, seharusnya kita bisa ngoding Nano juga. Nah, kemudian untuk yang Mega pun sebetulnya secara sintaks itu sama. Cuman yang membedakan itu kalau di Mega itu kan kalau di Uno itu terbatas, misalkan pin analog cuman A0 sampai A5 ya. A0 sampai A5. Nah, kalau Mega itu lebih banyak. Jadi secara pemrogramannya sebetulnya sama, cuman nanti mungkin kebutuhan ya. Misalkan butuh project yang sensornya banyak gitu ya, outputnya banyak, ya sebaiknya gunakan Mega gitu. Kalau misalkan masih kecil ya bisa gunakan Nano ya. Kalau untuk project sebetulnya saya lebih merekomendasikan untuk pakai Nano karena ukurannya kecil. Tapi kalau untuk bikin project prototype bisa menggunakan Arduino Uno. Itu secara
secara pemrograman sama. Ya kayak misalkan buat nyalain LED sama gitu ya, programnya digital write gitu ya, nggak berubah. Sama kok, nggak ada yang berubah. Nggak punya basic programming dan elektronika, belajar radio mulai dari mana? Oke, nah ini kebetulan saya juga dulu nggak ada programming dan nggak ada elektronika ya. Saya tuh SMK jurusannya TKJ. TKJ itu cukup ini ya, cukup nanggung jurusannya karena di TKJ belajar pemrograman juga nggak terlalu gitu ya. Belajar elektronika juga nggak terlalu. Belajar pemrograman tuh biasanya jurusan RPL ya kalau SMK. Nah jadi kalau saya dulu eh, mulainya dari Arduino. Mulainya dari Arduino. Tapi kalau saya mungkin dari basic ini dulu ya, dari basic apa tuh namanya? Basic elektronika dasar dulu, kayak resistor tuh seperti apa, LED gitu ya, transistor, kapasitor, cuman lebih enak kalau langsung dipraktekkan. Kalau langsung dipraktekkan itu biasanya kita langsung tahu gitu ya, apa cara kerjanya itu harus tahu. Sebagai contoh kayak kapasitor. Kalau kita lihat dari internet gitu ya, atau kita baca-baca kan fungsinya untuk penyetabil tegangan salah satunya. Kemudian kapasitor itu bisa digunakan untuk penyimpanan daya sementara ya. Beda sama baterai kan, kalau baterai bisa lama gitu ya, kalau kapasitor bisa sementara. Nah, itu kan masih bingung ya karena kita nggak tahu. Nah, saya itu pernah pengalaman tuh bikin robot ya, robot ada roda dua gitu ya. Nah, menggunakan baterai yang 1,5 volt disusun 4 ya, berarti kan cuma 6 volt. Nah, itu nggak gerak si robotnya teh. Si robotnya itu nggak gerak, nggak kuat gitu ya. Arduino-nya ngerestar terus. Nah, kemudian ditambahin maaf, kapasitor yang ukurannya agak gede gitu ya, 16 volt, berapa farad gitu ya. Nah, itu langsung stabil, langsung jalan. Jadi kita biasanya baru ketemu kalau langsung praktek sih. Kalau udah praktek biasanya ketemu, oh ternyata fungsinya buat ini gitu ya. Seperti apa, resistor. Misalkan dari 5 volt Arduino ground langsung ke apa tuh ke LED juga bisa kan, sebutnya langsung nyala. Tapi mungkin dalam beberapa waktu si LED-nya pasti mati kan. Nah, ternyata kalau pakai resistor dalam ukuran sekian jadi lebih apa tuh? Jadi lebih awet gitu ya, karena memang tegangan yang masuk dihambat gitu ya. Kayak gitu. Bisa sih, bisa dari baca-baca dulu. Kalau saya dulu kebetulan punya teman elektro gitu ya, ada jurusan elektro teman saya. Jadi saya bawa bawa komponen aja, tanyain ke dia ini apa namanya, fungsinya buat apa gitu. Terus minta diberikan rangkaian sederhana, baru mulai bikin-bikin. Mulai dari ini aja, bikin nyalain lampu aja gitu. Mulai dari situ. Dari nyalain lampu nggak apa-apa. Cara coding bagi pemula. Kalau codingnya coding apa nih? Kalau coding Arduino, standarnya itu sebetulnya harusnya Hello World ya, standar dari Arduino tuh. Cuman kadang kita jarang-jarang ada yang, biasanya kalau teman-teman lihat tutorial itu mulainya dari nyalain LED kan, bikin blink. Nah, sebetulnya harusnya ke konsol dulu. Ini biasanya dilewatin nih. Kadang banyak juga tuh yang sudah bikin project aneh-aneh, tapi serial monitor nggak tahu gitu ya. Padahal serial monitor tuh cukup penting. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita pengen konsol itu ya, pengen menampilkan teks, menampilkan sesuatu itu kan, kalau di Arduino tinggal serial begin ya, nentuin dulu apa, kemudian kalau mau menampilkan teksnya tinggal serial print kan. Misalkan teksnya hello world gitu ya. Nah, nah ini kalau saya mungkin bisa mulai dari sini dulu untuk yang baru. Nanti baru misalkan nyalain LED, baca sensor gitu ya. Standarnya ini bisa langsung ketahuan. Karena nantinya ketika teman-teman ada error atau apapun, itu pasti ke serial monitor ya. Jadi ngelihatnya itu pasti ke serial monitor. Kalau saya seperti itu. Ada error, ada apa-apa, nanti pasti buka serial monitor. Kalau di Arduino IDE ada juga ya nanti. Kurang lebih nanti muncul output seperti ini. Ya standar bahasa pemrograman ya. Misalkan belajar Python juga kan Hello World printnya. Kemudian apa, belajar bahasa C++ juga kan ngeprintnya Hello World. Java juga sama Hello World. Nah ini Hello World yang ada di Arduino. Kayak gini. Bisa dimulai dari memahami sintaknya dulu gitu ya. Simple kok, simple. Termasuk yang simple Arduino tuh. Dibandingkan dengan bahasa alaminya APR ya. Kalau APR yang pakai C itu lumayan lumayan rumit ya, karena harus apa tuh, harus nyari-nyari register gitu ya dan lain sebagainya. Kalau ini to the point, bahasanya to the point karena dia punya library, punya framework kan. Bahasa C ya, bahasa C++ yang framework Arduino itu udah sangat sederhana gitu. Sebagai contoh nih, misalkan mau nyalain lampu. Untuk nyalain lampu itu tinggal
masukin pin mode kayak gini. Terus pinnya mau pin berapa? Misalkan saya mau nyalain pin 13 gitu ya. Kemudian dia sebagai apa? Nah, kalau lampu kan udah tahu ya, lampu itu output ya, lampu speaker DC motor itu output namanya. Kalau yang input itu sensor ya, sensor plus button itu input. Nah, kalau mau nyalain tuh tinggal gini aja, digital write, pin berapa, kemudian perintahnya apa. Nah, high gini buat nyalain gitu. Nah, termasuk simpel ini kalau mau lihat biasanya di Arduino itu ada di, nah ini nih, di sebelah sini nih ada ya, L. Ini lampunya nyala. Kalau kita pakai low ini pasti mati. Low buat matiin. Ya basic-basic nih ini aja. Basic-basicnya standar ini aja. Tuh dikasih L mati ya si lampunya. Kalau mau pakai LED ya tinggal nambahin LED-nya. Nah ini LED-nya. Tinggal tarik-tarik aja. Satu dipasang ke pin 13 ya. Satu dipasang ke ground. Nah LED-nya mati ya. Coba kita ubah programnya. Kasih high. LED-nya nyala tuh. LED-nya nyala. Ya gitu aja standar. Gitu. Kalau mau bikin blink gimana? Nah, kalau mau bikin blink tinggal dipindahin ke sini. Karena kan Arduino itu punya setup, punya loop ya. Kalau disimpan di sini kebaca sekali, kalau disimpan di dalam loop itu kebacanya berulang gitu ya. Nih, tinggal kasih delay. Misalkan delay itu jeda ya, 1000 gitu ya. Kemudian bikin yang satunya lagi untuk yang low-nya. Nah, kan ini kalau dari logika sebetulnya dia nyala selama 1 detik, dia mati selama 1 detik kan. Udah selesai. Cuman karena kita nyimpennya di dalam while loop, itu akan diulang terus-menerus ya. Dia punya punya sistem seperti itu di loop. Jadi makanya nanti LED-nya akan nyala mati terus gitu ya selamanya tuh. Nyala mati, nyala mati terus aja ini. Karena dia kalau udah coding di sini tuh udah ngelup muter di sini gitu ya codingnya. Ya basicnya seperti ini. Kalau mau mulai bisa pahami dulu mulai dari sintaks seperti ini gitu ya. Kayak gitu. Oke, ini ada dari Satyo Zoid ya. Berarti sama aja kayak coding editor source code kayak kode blok ya. Saya juga belajar kode blok D++ saya juga belajar. VS Code ya. Ya sama aja sebetulnya. Cuman kalau Arduino pakainya nanti Arduino IDE ya, biar gampang gitu ya. Arduino IDE, Arduino IDE itu di dalamnya sudah terdapat eh, ya tadi ya, apa itu namanya compilernya, kemudian sudah terdapat kode editor, sudah terdapat eh, kebutuhan yang memang kita tinggal pakai gitu ya, gitu. Beda dengan kalau misalkan pakai yang lain gitu ya. Kalau pakai mungkin pakai VS Code masih perlu nginstal apa gitu ya. Kalau Arduino IDE itu nginstal sekali udah semuanya gitu. Bahkan sampai USB driver juga udah diinstal itu. Kalau kita nginstal Arduino IDE gitu ya. Kayak gitu. Oke. Baik, mungkin saya lanjutin ya. Tipe data dan pointer alamat. Tipe data itu ini enaknya nanti sambil praktek ya. Pointer juga nanti kurang lebih di C++ juga ada. Cuma kalau di Arduino kurang begitu dipakai ya karena kita udah pakai framework Arduino-nya. Tipe data itu kayak INT. Tipe data tuh sebetulnya gini, cara memahami paling mudah tipe data sesuaikan dengan data. Data itu terbagi jadi 3. Data number, data yang angka gitu ya. Formatnya itu angka. Baik angka biasa atau angka yang ada komanya itu angka. Kemudian kedua ada tipe data teks. Ya, baik teksnya karakter doang atau teks yang lengkap itu tipe data gitu ya. Terus apa namanya? Satu lagi itu tipe data boolean. Nah, tipe data boolean itu cuman menyimpan false dan true ya. Cuman menyimpan high dan low atau 1 dan 0 aja. Jadi cuma 3 tipe data tuh. Nanti ada turunnya lagi gitu ya. Tapi pada dasarnya tipe data tuh cuma 3. Ada yang nyimpen angka ini baik angka biasa bilangan bulat atau angka yang ada komanya. Kemudian ada yang tipe data teks, nyimpen huruf gitu ya, karakter. Terus ada yang nyimpen boolean. Boolean itu cuma nyimpen false dan true atau high dan low atau 1 dan 0 gitu. Pada dasarnya itu. Ya betul, float itu desimal. String itu teks, betul. Terus high dan low itu
Nggak, INT itu angka ya. INT itu dari minus 60.000 kalau nggak salah. Dari minus sekian sampai plus sekian gitu. Nanti kalau butuh yang lebih gede bisa pakai long. Long itu dari minus sekian sampai plus sekian gitu ya. Ya pada dasarnya kan tipe tipe data angka ya, tapi nanti ada long, ada float, ada boolean, tergantung nanti kita kebutuhannya apa gitu. Kalau variabel apa? Variabel buat nyimpen. Variabel itu buat nyimpen. Ibaratnya gini, misalkan kita pengen nyimpen air di gelas, nah gelas itu variabel gitu. Kita pengen nyimpen air minum di dalam gelas. Nah, gelas itu variabel. Kita pengen nyimpen apa tuh namanya komponen di dalam box. Nah, box itu variabel. Nah, tipe data itu adalah bentuk dari tempat penyimpanannya. Kan kita nggak mungkin ya nyimpen apa tuh nyimpen bensin misalkan di dalam gelas ya. Bukan nggak mungkin sih, tapi buat apa gitu? Nyimpen bensin ya di apa ya, di regen misalkan atau di apa gitu ya. Atau kita nyimpen minyak minyak angin misalkan atau minyak wangi di dalam ember. Ngapain kan? Jadi variabel itu kalau diibaratkan tempat wadah ya, itu bisa gelas atau apa itu variabel. Nah, bentuknya apa itu tipe data. Gitu. Sebagai contoh misalkan kita bikin variabel untuk nyimpen angka 100. Nah, untuk nyimpen angka 100 mau pakai apa nih tipe datanya? Berarti tipe datanya bisa gunakan INT misalkan ya atau plot gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi variabel itu tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanannya ini mau apa, itu disebutnya tipe data. Jadi tergantung kita nanti, tergantung data yang mau disimpan tuh tipenya apa gitu ya. Kayak gitu kurang lebih. Kalau misalkan tipe datanya teks, ya misalkan pakai string tipe datanya. Kita bikin variabel menggunakan tipe data string. Nama variabelnya misalkan nama gitu ya, diisi, atau paling gampang langsung dijelasin dia. Misalkan gini, kita bikin variabel dengan tipe data string, nama variabelnya nama, kemudian kita isi nama kita gitu ya misalkan kayak gini. Gitu. Ini variabel, ini tipe datanya, ini isinya ya, value-nya. Misalkan kita bikin mau nyimpen nilai ya, misalkan pakainya INT ya, tipe datanya INT, nama variabelnya nilai gitu ya. Nah, diisi nilainya. Kalau nilai itu langsung aja ya, tulis 100 gitu. Kalau teks itu perlu pakai kutip. Ini bedanya antara nilai number ya, angka dengan nilai teks. Kalau teks itu harus pakai kutip. Kalau misalkan angka itu langsung ditulis seperti ini. Kalau boolean gimana? Kalau boolean itu tinggal ditulisin apa namanya? Misalkan status ya. Misalkan kita isi false. Nah, bisa langsung isi gini. False gitu. Ya. Ini nama variabel, ini tipe datanya, ini isinya gitu ya. Gitu. Ibaratnya ini ember ya. Kemudian emap ini namanya ember misalkan gitu ya. Kemudian dia tipenya buat nyimpen apa gitu ya. Kemudian kita diisi apa gitu ya. Kayak gitu. Atau paling gampang misalkan eh, ya ember gitu, ember tempat penyimpanan apa gitu ya. Ya paling gampang gitu ya. Nah, variabel itu tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanannya itu kita mau diisi apa itu harus kita sesuaikan dengan tipe data yang mau digunakan. Kurang lebih seperti itu. Tipe data sama variabel. Oke. Ini dari si Rajudin. Kebanyakan yang udah main Arduino. Oke, ini kayaknya dari HP saya mati ya. Sebentar ya. Oke, oke. Sebentar. Oke, kita lanjutkan ya pertanyaannya.
Ya tadi bisa dari mana aja ya, yang penting praktek sih intinya. Praktek kalau bisa nyoba-nyoba bikin project ya, biar ini. Bisa sambil basicnya di dalamin lagi gitu. Oke, ini dari Juanda ya. Saya baru banget belajar Arduino, masih di tingkat menyalakan dan mematikan LED. Nah, nggak apa-apa ya. Menyalakan dan mematikan LED itu, kalau kita bisa sampai memahami, ini saya dapat dari teman saya yang kebetulan memang jago di elektronikanya. Dia mengatakan kalau kalau kita memahami LED gitu, LED aja nih, itu sebetulnya bisa dikatakan kita udah memahami setengah dari ilmu elektronika ya. Nyalain LED doang, LED gitu ya. Kita tahu gimana cara kerja LED itu gitu ya. Kemudian gimana cara kerja resistor di situ. Bagaimana si LED ini bisa nyala. Itu kalau udah sampai paham, kesananya gampang gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau pengen meningkatkan level, enaknya bikin project sih. Enaknya bikin project atau bikin tantangan. Kayak dulu ada beberapa projectnya tetap LED, pakai LED, LED sama push button ya. Dulu tuh eh, buat buat apa ya? Buat ngingetin level tuh bisa gini. Jadi misalkan kita pertama nyalain LED, udah selesai. Pakai tombol ya, menyalakan dan mematikan LED. Pakai push button, dipencet nyala, dilepas mati kan, seperti itu. Nah, coba kita bikin logika yang lain. Misalkan kalau dipencet sekali nyala, dipencet sekali lagi mati. Nah, itu kan udah mulai tuh logikanya udah mulai beda. Terus kita coba bikin lagi yang lebih susah, misalkan LED-nya ada 10, kita bikin dipencet satu kali, LED-nya nyala satu, dipencet dua kali, LED-nya nyala dua, dan seterusnya. Itu saya tuh sampai di tahap LED doang, bikin memori. Bikin memori itu gini, jadi ada tombol satu, ada LED satu, di si coding Arduino-nya tuh harus menyimpan data berapa si tombolnya dipencet. Jadi si tombolnya dipencet nih tiga kali, satu, dua, tiga. Nah, ketika dilepas, si LED-nya harus berkedip selama tiga kali. Misalnya kita pencet lagi 10 kali, satu, dua, tiga, empat, lima, 10. Si LED-nya harus berkedip selama 10 kali. Nanti ditambah lagi, di ini lagi gitu ya, sampai mungkin bikin game Simon dan lain sebagainya. Kayak gitu aja, LED sama itu, tapi divariasiin gitu ya, divariasiin. Yang simpel-simpel misalkan dipencet berkedip, dipencet apa gitu ya. Di ini aja, dicoba kasih soal lah, dikasih soal-soal gitu. Kalau mau langsung ke project, misalkan nyalain lampu pakai apa tuh namanya Bluetooth ya, ya silahkan bisa juga. Dulu saya juga baru-baru belajar Arduino langsung langsung bikin lampu nyalain pakai Bluetooth dari aplikasi Android ya nggak apa-apa gitu ya. Dari situ banyak project yang bisa dibikin gitu ya. Sebagai contoh robot angklung kan dari Android juga, terus nyalain motor pakai HP itu sama juga sistemnya kayak gitu ya. Bisa juga nanti terserah gitu ya. Mau langsung ke IoT silahkan gitu ya, tapi sambil basicnya diperdalam gitu ya. Yang penting dicoba aja terus gitu. Oke, ini Kang Kang Musli di sini ya sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, tunggu ya sebentar. Oke, kita lanjutkan. Kalau mau sambil tanya langsung boleh ya, misalkan mau open mic langsung aja nggak apa-apa. Halo, selamat malam Bang. Yuk, malam-malam Mas Oki silakan. Mau nanya Bang, untuk apa Silakan, Cak. nama input itu ini ya lampu ini ya contohnya apa dulu input itu ya? Eh, Input input itu bentuknya apa gitu ya? kayak tadi kan poin apa namanya? Poin lob kan? Oh, ini di sini. Poin lob itu ya apa tuh Hmm. maksudnya tuh? Ke Ya. stub itu kan? Oh, oke, oke. Oke, baik. Jadi kalau di bahasa pemrograman ini kan pakainya C ya. Bahasa pemrograman itu biasanya kita nyebutnya fungsi wajib ya. Fungsi wajib Wajib di ya. mana harus ada gitu. Kayak contoh kalau di Hmm, Arduino, fungsi wajibnya itu point setup sama point loop. Nah ini segini. Jadi ini tuh harus harus ada gitu ya. Setiap kita ngoding Arduino, fungsi kita nyebutnya fungsi utama ya. Ini tuh harus ada. Kalau kita hapus, itu pasti error Arduino-nya. Kalau kita hapus salah satu juga pasti error codingnya. Kalau ada double juga nggak boleh ya. Ada double misalkan setupnya ada dua nggak boleh. Ini fungsi utama.
Nah, strukturnya kalau di bahasa pemrograman Arduino, itu di bagian atas ini biasanya kita gunakan untuk mendeklarasikan variabel. Sebagai contoh, kita mau nyimpan variabel INT ya, misalkan. Untuk nyimpen LED gitu, nyimpen pin LED. Misalkan ke pin 13. Nah, di sini tempatnya untuk bikin variabel atau untuk deklarasi variabel. Nah, di dalam point setup, berarti di antara ini dan ini ya, ini kan ada kurung kerawal pembuka dan ada kurung kerawal penutup ya. Nah, berarti kalau kita mau nyimpen coding di point setup, berarti harus di dalam sini. Nah, biasanya digunakan untuk ya setup gitu ya. Sebagai contoh, misalkan saya mau setup variabel LED ini sebagai output. Berarti tinggal tulis pin mode LED sebagai output. Nah, ini akan dijalankan sekali kalau di sini codingnya. Jadi kalau kita nyimpen perintah, instruksi gitu ya, di dalam point setup, itu akan dibaca sekali sama Arduino-nya, kan. Akan dibaca sekali. Nah, kalau pengen dibaca terus-terusan, itu bisa disimpan di sini gitu perintahnya. Misalkan kita mau nyalain LED ya, digital write, LED, high gitu. Nah, bisa disimpan di sini. Jadi, cara kerja bacanya tuh gini, ketika Arduino itu booting ya atau nyala, cara-cara bacanya tuh gini. Dari sini ke 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 sini. Nah, terus aja ngulang di sini pada akhirnya. Ngelooping di point loop gitu. Terus-terusan. Ngulang di sini. Makanya kalau butuh coding yang loop, itu bisa disimpan di point loop. Gitu. Sebagai contoh tadi kan mau nyalain LED, bisa disimpan di sini. Terus apalagi nih yang kira-kira butuh nyimpan coding di loop? Baca sensor misalkan. Baca sensor kan nggak mungkin sekali ya. Kita baca sensor sekali selesai enggak ya. Biasanya baca sensor itu harus dilihat secara real time terus-terusan. Nah, berarti kita harus nyimpennya di sini. Misal nih ya, kita mau nyimpen, mau bikin variabel LDR ya, misalkan sensor LDR gitu ya, pakai A0 misalkan. Terus di sini pin mode nggak perlu ya kalau sensor analog. Nah, di sini kita misalkan serial print, kita mau baca sensornya gitu ya, LDR, gimana cara bacanya? Analog ya, analog print, masukin LDR. Nah, udah. Nanti dia akan dibaca terus-terusan di sini. Kayak gitu. Jadi loop itu untuk coding-coding dan biasanya memang di sini coding utama tuh di loop ya, yang ngulang-ngulang gitu ya. Kayak contoh misalkan kita mau bikin project nyalain lampu pakai tombol. Nah, kalau kita nyimpennya di setup itu nggak langsung jalan ya, biasanya selesai gitu ya. Tapi kita harus nyimpennya di loop supaya tombolnya dipencet nyala. Lain kali kalau kita mencet lagi tetap nyala gitu ya. Jadi pembacaan pembacaan si tombolnya tetap berjalan. Jadi bisa disimpan di loop seperti itu kurang lebih. Ada setup, ada loop. Standarnya ini ya, standar dari Arduino gitu ya. Kita nyebutnya apa ya? Bare minimum, bare minimum. Karena seminimum-minimumnya harus ada point setup dan harus ada point loop. Ini namanya fungsi ya. Namanya fungsi. Kita bisa bikin fungsi sendiri sebetulnya. Misalkan kita mau bikin fungsi, uh, maaf, bikin void LED on gitu ya, LED on misalkan kayak gini. Nah, kita bisa masukin ini ke sini. Nah, udah di sini tinggal tulis LED on. Nah, nanti si LED on itu sama aja kita dengan jalanin ini tuh, dipanggil. Tapi ini fungsi yang berbeda ya. Kalau point loop itu memang sudah jalan, sudah jalan dari awal. Seperti itu kurang lebih. Ada debugger buat bahasa pemrograman Arduino. Oh, kalau pakai Arduino IDE harusnya udah tersedia ya. Jadi kalau ada coding error, nanti dikasih tahu kok. Dikasih tahu errornya apa gitu ya. Eh, di baris berapa, nanti bisa dikasih tahu. Jadi mempermudah ya kalau pakai Arduino. Gitu. Baik, mungkin kita lanjutkan dulu pertanyaan. Kalau masih mau yang bertanya silakan ya. Mau open mic langsung boleh, silakan. Bagaimana cara ningkatin level pengetahuan? Kalau pengetahuan mungkin bisa dari baca-baca ya. Bisa dengan baca-baca, kayak ada e-book dibaca e-booknya gitu ya. Tapi kalau mau pemahaman itu harus sambil dipraktekkan. Pemula ingin belajar dari basic step-step. Oke, nanti kita akan ya, kita akan dari mulai install Arduino IDE gitu ya, step by step. Cara coding di Arduino, mungkin gimana ya? Sebentar saya stop share dulu. Saya coba buka Arduino IDE ya. Nah, ini Arduino IDE ya kelihatannya. Arduino IDE. Nah, pada dasarnya nanti kita ngoding tuh di sini. Terus kalau mau
mau ngupload itu kita harus pilih dulu ya, kita pakai Arduino versi berapa. Nah, dipilih dulu, misalkan kita pakai Arduino Uno gitu ya, nah pilih Arduino Uno. Jadi sebelum upload program harus ditentukan dulu. Nah, kemudian sebelum upload program, ya Arduino-nya harus dihubungkan dulu ke laptop ya, atau ke komputer, dicolok dulu gitu, pakai kabel USB. Nah, kemudian dipilih portnya gitu ya, misalkan di sini COM5 tuh ya. Nah, baru kita bisa upload gitu. Kemudian di sini ada verify, verify itu untuk ngecek ya. Verify itu untuk ngecek, kalau tadi ada namanya debugger gitu ya. Untuk ngecek apakah coding kita ada error atau enggak. Nah, nanti kelihatan di sini nih, tinggal ditarik ke atas errornya. Nah, tinggal ditarik ke atas nanti muncul di sini. Gitu. Bisa ya nanti rencananya oh harusnya kan sekarang ya, cuman sekarang karena saya ini ada pelatihan dan dari kampusnya jadwalnya berubah, ya saya ngikutin sih, ngikutin jadwal kampus gitu ya. Harusnya tanggal 24 25 nih, tapi diubah jadi tanggal sekarang, jadi jadwalnya lumayan kacau gitu. Ya nanti nanti ketemu error ya, pasti ketemu error gitu ya, kayak upload program, oh ternyata USB drivernya belum diinstal, misalkan ternyata pakainya yang tidak resmi pakai CH340, nah harus install dulu CH340 gitu ya. Atau misalkan oh ternyata kabel USB-nya longgar, nyari lagi kabel USB yang bagus gitu ya. Nanti ketemu ketemu error-error kayak gitu. Nanti semakin lama tuh semakin kita tahu gimana cara memperbaikinya gitu ya. Mungkin kita ketemu error di coding juga nanti ketahuan. Itu error compiling misalkan gitu. Ini errornya apa? Bisa sambil dilihat atau cari di Stack Overflow ya, atau tanya ke komunitas juga bisa. Gitu. Ini debuggernya cukup bagus. Di sini juga kelihatan berapa sih jumlah memori yang kita pakai itu ya. Ada tuh. Berapa jumlah memori yang kita pakai, jumlah variabel yang dipakai juga kelihatan di sini. Jadi cukup lengkap gitu ya. Jadi kalau coding kita mulai mulai banyak nanti kelihatan di sini ya. Kalau udah biasanya kalau Arduino Uno tuh udah 80% ke atas itu biasanya udah mulai ngeheng dia. Coding apa Arduino-nya udah nggak bisa bener gitu ya. Kadang suka bermasalah, itu berarti codingnya terlalu banyak. Seperti itu. Untuk pemula Arduino IDE dulu ya. Bisa pakai Arduino IDE dulu versi 1. Lebih enak pakai yang versi 1 dulu. Lebih apa ya, lebih gampang lah istilahnya. Kalau di PS Code kan kita harus setting-setting dulu ya, harus install dulu extension gitu ya dan lain sebagainya. Lebih baik dihatamin dulu pakai Arduino IDE. Banyak kok yang bahkan yang udah punya proyekan dari kementerian misalkan pakai ini juga. Gak masalah ya, terus itu gak masalah kalau masih mau pakai Arduino IDE, gak masalah. Karena secara kompleksitas ini udah memadai lah gitu. Kalau mau nyoba pakai Arduino versi 2 silakan, itu ada yang lebih bagus versi 2. Kalau saya di kantor uh, beberapa project udah mulai pakai VS Code sih, tapi memang untuk project-project yang kompleks ya. Kalau untuk yang simple-simple ya pakai ini aja ya Arduino deh. Pada dasarnya sama kok. Cuman kadang kalau butuh coding cepet kan pakai VS Code gampang ya. Ada Copilot dan lain sebagainya, itu bisa lebih lebih cepat gitu codingnya gitu. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke Q&A ya. Itu cara ngoding Arduino kayak gitu ya untuk awalnya. Basic elektronika ada, kalau perkodingan sama sekali tidak paham. Oke, nggak apa-apa. Kalau kalau sama sekali nggak paham mungkin bisa bisa belajar dulu C++ ya. C++ tuh apa tuh lumayan tuh. Lumayan apa tuh, saya tuh bisa bisa sampai bikin library sendiri ya dari belajar C++ gitu ya. Lumayan. Jadi kita belajar C++ dulu boleh tuh. Kalau mau langsung ke Arduino juga nggak apa-apa ya. Langsung praktek ke Arduino juga nggak apa-apa. Codingan untuk menggabungkan codingan perintah untuk lebih dari dua sensor ke dalam satu codingan dan satu microcontroller. Kayak ini mungkin maksudnya untuk ngegabungin codingan gitu ya. Nah, kalau pengen ngabungin codingan, itu kita harus tahu dulu strukturnya ya. Ini kadang yang sering nggak tahu strukturnya. Ada juga nih yang gabungin codingan itu di asal kopas aja gitu ya, asal kopas gitu aja. Nah, itu salah ya. Jadi kita harus harus tahu dulu struktur dari bahasa Arduino. Nah, tadi kan saya udah jelasin struktur Arduino tuh ada point setup dan ada point loop. Kalau kita nyimpen di dalam setup, itu akan dibaca sekali. Nyimpen di loop akan dibaca terus-terusan. Kemudian, point setup sama point loop ini nggak boleh kosong ya, nggak boleh nggak ada. Kemudian nggak boleh double. Nah, yang sering terjadi adalah ketika pemula baru gabungin dua coding Arduino, digabungin gitu aja sehingga errornya itu terjadi karena setupnya ada dua. Setupnya ada dua. Nah, cara gampangnya ini saya kasih trik ya. Cara gampangnya adalah, coba lihat nih, kita misalkan mau gabungin sensor LDR dengan potensio misalkan ya. Nah, kita lihat
di coding salah satu, misalkan kita anggap ini sebagai coding yang utama ya, kemudian kita mau pindahin dari Potensio ke LDR. Nah, di Potensio lihat, di atas page setup ada coding nggak? Nah, kalau ada coding di atas page setup, kita masukkan di atas page setup lagi, gitu ya. Kemudian lihat di point setupnya di dalamnya. Di dalamnya ada coding nggak? Kalau di dalam point setup ada coding, masukin lagi ke point setup. Point loop lihat lagi ada coding nggak? Masukin lagi ke setup. Dan lebih enak kalau sudah memahami ya, memahami logikanya sehingga kita tahu fungsi-fungsinya gitu ya. Kalau udah tahu fungsi-fungsinya kita enak ngurutinnya gitu ya. Ngurutin sistemnya enak. Oke, nanti habis ini bikin if, habis ini uh, yang mana pembacaan sensor, yang mana untuk logika if-nya dan lain sebagainya gitu ya. Bisa dimulai dari situ. Itu pun ada analog dan digital. Apa bedanya? Kalau kalau yang simpel ya, yang maksudnya analog digital yang standar, analog itu kalau kita dari sensor ya, kalau kita baca analog pakai sensor, itu nilainya itu bisa dari 0 sampai 1023 untuk Arduino Uno ya, untuk Arduino board yang 8 bit. Itu dari 0 sampai 1023. Jadi misalkan kita baca sensor cahaya, nah nilainya itu akan ada di rentang 0 sampai 1023 gitu. Nanti mau dikonversi jadi persen atau jadi ppm. Jadi di volt. Misalkan analog itu ada rentang nilainya dari 0 sampai 1023. Jadi kita bisa tahu nih, ini cahayanya seterang apa sih atau segelap apa sih? Itu kalau dari input ya. Kalau output, output itu untuk yang untuk yang standar itu cuma bisa high glow. Misalkan kita nyalain lampu, lampunya nyala atau enggak, itu digital. Nah, terus ada juga analog output ya, itu pakai PWM. Nanti mungkin saya perlu jelasin nanti ya. PWM itu kita bisa ngeset si lampunya itu mau secerah apa. Kita misalkan tulis 100 nilainya, nanti dia akan secerah ini. Nah, itu ada di analog output gitu ya. Kalau kalau digital output itu ya berarti dia cuman cuman nyala atau enggak aja gitu ya. Misalkan sebuah motor DC nyala atau enggak nih, berfungsi atau enggak motor DC-nya. Tapi kalau pakai analog output, kita bisa tentukan mau seberapa cepat si motor DC-nya. Ya, kalau lampu juga sama. Kalau pakai digital, lampu itu cuma bisa high glow, nyala atau enggak. Kalau kita pakai analog output, kita bisa tentukan nih, mau seberapa terang si lampunya. Gitu, itu bedanya analog dan digital ya, secara sederhana. Bedanya seperti itu. Oke, tadi sempat putus-putus ya, mohon maaf ya. Ini udah lancar kan? Udah aman lagi? Aman bang, aman, aman, aman. Lanjut bang. Aman ya? Oke, oke. Oke, ini pin kapan bisa dijadikan input dan output ya? Tergantung ya, bebas. Misalkan kita mau 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 pakai dia untuk lampu ya, berarti output. Ya standarnya teman-teman mungkin harus mulai dari memahami apa itu sensor dan apa itu aktuator ya. Sebagai contoh misalkan kalau teman-teman udah tahu yang mengeluarkan itu adalah output ya atau aktuator, dan nanti tahu harus diapain. Sebagai contoh nih, motor DC itu dia mengeluarkan gerak ya, mengeluarkan gerak. Nah, itu berarti output. Potensio itu input karena dia memasukkan nilai apa tuh putaran ya, nilai hambatan ya. Jadi kita harus tahu dulu mana yang input, mana yang output dulu, gitu tuh kan. Sebagai contoh misalkan kita mau mau ada modul buzzer. Buzzer itu kan nyala, nyala itu kan bunyi, bunyi itu udah pasti output ya. Keluaran bunyi, keluarannya bunyi seperti itu. Atau misalkan kita pakai servo untuk nentuin gerak derajat ya. Nah, itu kan output juga, aktuator. Atau misalkan kita pengen tahu air itu seberapa bersih nggak sih? Nah, itu kan berarti sensor, berarti input. Nah, caranya adalah kita perlu tahu dulu input dan output itu apa, gitu ya. Baru kita tentuin yang mana input, yang mana output. Misalkan kita mau ngoding apa ya? Misalkan kita cuma punya Arduino sama LED RGB, lampu-lampu yang ada yang bisa warna-warni gitu ya. Nah, kita kita ketahui dulu LED RGB ini output atau input. Oh, kalau kita udah tahu output ya udah berarti kita buat dia sebagai output.
tinggal pin mode output gitu aja gitu. Pada dasarnya codingnya sama, pin mode output gitu ya. Pada dasarnya codingnya sama gitu. Misalkan kita punya Arduino dengan LM35. Nah, LM35 itu sensor untuk suhu ya. Suhu ini sensor berarti input. Nah, berarti pin mode input gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau misalkan kita pakai analog, biasanya kita nggak perlu ini ya, nggak perlu masukin pin mode. Kalau kita pakai analog read, analog untuk pembacaan analog itu nggak perlu. Karena analog itu nggak ada output sebetulnya, nggak ada write. Analog itu nggak ada output. Yang ada itu PWM gitu ya. Dia dijadikan seolah-olah output, seolah-olah analog gitu ya. Jadi kalau kita ngoding Arduino di sini nih, nah di sininya tuh nggak, kalau kalau analog kita pakai pin analog itu kita nggak usah nulis pin mode LDR gitu ya sebagai input, nggak usah, karena analog itu cuma ada input sebetulnya gitu. Adapun misalkan teman-teman misalkan pakai coding analog write ya. Nah, misalkan mau bikin PWM, ini PWM tuh beda. PWM tuh bukan analog output. PWM itu adalah digital yang pakai pulsa gitu ya. Jadi ada rentang itunya ya. Kalau di sinyal tuh ada rentang, nah ada rentang seperti itunya, rentang kayak gitunya. Jadi seolah-olah itu analog padahal bukan gitu ya. Jadi dibikin kayak pulsa gitu ya, ada rentang, nilainya tetap tetap high glow sebetulnya. Cuman yang membedakan antara pulsa antara high glow-nya itu dibedain. Misalkan rentangnya lebih panjang low-nya ini gitu ya. Mungkin saya bisa sambil tunjukkan ya. Nah, gini nih, kayak gini. Jadi nggak ada nilai analog output tuh nggak ada di microcontroller ya. Jadi adapun itu dibuat seolah-olah itu adalah analog gitu ya. Dengan di high low-nya tuh dibedain kayak contoh ini high-nya segini, low-nya segini. Nanti akan menghasilkan seperti apa gitu ya. Jadi pada dasarnya itu manipulasi ya, atau kita bikin tetap high glow ya, tetap nyalamati, cuman dibedain rentang nilai kayak gininya. Ini kalau rentang nilai 5 voltnya segini, nolnya segini, nanti menghasilkan berapa gitu ya. Nah, kayak gitu, itu analog output. Makanya analog itu nggak ada output sebetulnya, cuman ada input. Jadi teman-teman nggak usah masukin pin mode itu sebagai apa kalau pakai pin analog di Arduino. Karena nggak ada, pada dasarnya nggak ada nilai, nggak ada analog output ya. Analog itu cuma input aja. Oke, ini lanjut dari Tiar. Saya punya ESP32, baru beli. Cara memprogramnya belum tahu apa, nanti juga bisa dibandingkan. Oke, kalau ESP32 nanti perlu nambahin dulu boardnya ya, board ESP32. Boleh dicari-cari dulu. Kalau mau lihat di kelas robot ada tuh tutorialnya, ada tapi baru satu episode ya. Cara nambahin library library ESP32 ke Arduino IDE. Jadi harus kita tambahin dulu tuh ESP32-nya ke Arduino IDE gitu ya. Baru kita bisa pilih tuh board ESP32-nya. Kalau nggak ada gitu ya, pilihan boardnya itu nggak ada. Jadi kita harus namahin dulu, baru bisa di-upload seperti itu. Ingin tahu bagaimana pengaturan sistemnya? Apa nih? Maksudnya sistem apa ya? Kalau yang IDE mungkin tadi saya udah jelasin ya. Ada apa perbedaan sinyal analog dan sinyal digital tadi udah ya? Ada pengaturan lain Bang nggak di SP32? Enggak sih. Paling kita nambahin dulu apa tuh boardnya ya. Nambahin dulu boardnya. Nanti kalau udah nambahin, dan sebenarnya cara nambahinnya gampang, tinggal ke file, preference, tinggal masukin, ada videonya di kelas robot ya. Itu gampang kok diikutin. Nanti kalau sudah ada tinggal ke tools. Nah, bisa dipilih dari sini mau pakai board apa. Misalkan pakai yang Do It Dev Kit gitu ya, ada juga pilihannya. Tergantung versi board yang kita pakai apa. ESP32K misalkan ada juga di sini. Kalau saya biasanya pakai yang dev modul yang paling atas ya. Nah, ini. Termasuk non MCU juga sama ya. Ada pilihan. Harus ditambahin dulu. Gitu. Paling enak lihat tutorial ya. Silakan bisa diikutin langkah per langkah. Oke, saya share. Soalnya beberapa tempat ada rekomend. Ya, betul. Sebetulnya untuk proyek IoT ya. Untuk proyek IoT itu direkomendasikan pakai Arduino, pakai ESP32. Karena dia memorinya gede, cepet gitu ya, gampang, nggak apa tuh istilahnya, nggak ngadat-ngadat lah ya. Kalau dibikin coding-coding tuh nggak ngadat-ngadat. Kayak gitu, beda dengan Arduino
terlalu banyak coding dia ngadat ya, dia ngehang gitu. Tapi untuk pembacaan sensor itu Arduino masih lebih bagus kok, terutama untuk pembacaan sensor analog ya. Arduino Uno itu masih termasuk terbilang yang paling bagus. Makanya ada beberapa project itu dikawinkan gitu ya, kita gabungkan antara Arduino dengan ESP32 ada itu. Jadi Arduino-nya untuk membaca sensor, ESP32-nya digunakan untuk mengirimkan data. Ada juga yang bikin project seperti itu. Karena memang dua-duanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Gitu. Kadang ESP32 tuh masih butuh tambahan lagi kalau pengen pembacaan sensornya lebih stabil gitu. Kalau Arduino kan memang udah bagus dari sananya ya. Untuk analog tuh udah stabil. Kalau ESP32 kadang connect ke WiFi udah bermasalah tuh pembacaannya. Sering kayak gitu. Pas sebelum connect ke WiFi masih bagus tuh pembacaannya. Ketika udah connect ke WiFi kadang udah mulai fluktuatif gitu ya, nilainya tuh mulai berubah, mulai nggak jelas. Nah, makanya ada juga kadang orang tuh bikin proyek Arduino digunakan untuk baca sensornya, dikomunikasikan secara serial atau pakai Modbus misalnya ke ESP32 baru dikirimkan dari ESP32. Ada juga seperti itu. Belajar ngoding untuk pemula, ya bisa tadi ya, dimulai dari nyalain LED dulu atau bikin serial print dulu. Tolong dicoba program Arduino 2PB untuk menyalakan LED dengan ketentuan. Satu ini apa tugas ya? Anda mengerjain tugas. Program dengan 2 PB untuk menyalakan LED dengan satu ketentuan, 1 PB untuk menyalakan LED dan 1 PB untuk mematikan LED. Nah, gini ya, sebetulnya sekarang tuh ada ChatGPT. Kalau kita nggak tahu nih ya, kita bisa nyobain pakai ChatGPT dulu sebetulnya. Kalau mau ngoding dari nol bisa ya. Ini kan sebetulnya logikanya sederhana ya. Program Arduino ada 2 PB untuk nyalain LED. 1 PB untuk nyalain LED, 1 PB untuk matiin. Itu kan sebetulnya tinggal logika bikin if aja kan, bikin if gitu aja standarnya. If kalau misalkan push button satu ditekan, digital write high kan, gitu kan. If, ya mungkin kayak gini kalau di logikin. Kita bikin if gitu ya, if uh, tombol satu ditekan, kan di bawahnya tinggal digital write, LED low ya, LED high gitu ya. Kemudian bikin if lagi untuk tinggal gitu aja kan sebetulnya. Nah, kalau teman-teman bisa sekarang tuh ada JetGPT, jadi kalau mau belajar itu, yang tapi harus paham ya. Kalau udah paham, bentar saya coba. Kalau udah paham, kita tahu codingnya benar atau enggak gitu ya. Coba. Ini cons, ya ini benar ya, pinnya pin 2 misalkan. Ini udah benar, deklarasinya benar. Ini dia bikin fungsi INT button step. Nah, tapi kadang dia merekomendasikan sintak-sintak yang mungkin kita belum tahu gitu ya. Kalau kalau baru pemula, kalau baru mungkin kita belum tahu. Nah, kita masukkan ke sini. Kita tinggal coba gitu ya. Kalau teman-teman udah paham, udah bisa baca sebetulnya bisa tahu ini atau benar atau enggaknya ya. Ini kan pinnya. Ini untuk nyimpen nilai dari push button. Nah, ini pin mode. Ini sebagai output, tombolnya sebagai input. Ini baca 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 tombolnya. Nah, udah seperti yang tadi saya bilang. Gini aja, if push button high, push button satu high, berarti kan ditekan ya, high itu ditekan, berarti dia nyala. If push button 2 high, berarti dia mati. Udah, sesimpel ini. Sekarang ada ChatGPT kalau mau bikin coding-coding yang simpel itu masih bisa dia. Gitu ya, kita tinggal tentuin aja. Untuk coding-coding yang sederhana masih mau. Tapi kita harus harus paham biar tahu itu benar nggak sih codingnya gitu ya. Terkadang kita pakai AI itu bukan karena kita nggak bisa ya, tapi karena kita nggak mau ngerjain coding yang berulang gitu ya. Nggak mau ngerjain coding-coding yang diulang-ulang gitu, yang harusnya robot yang ngerjainnya. Tapi kita harus paham dulu gitu ya. Jadi kalau kita buta banget nih, nggak tahu ini fungsinya buat apa ya, kita juga nggak tahu ya. Nantinya akan seperti apa hasilnya gitu. Seperti itu. Kang itu APK apa coding? Walkme.com ya, silakan dicoba. Walkme.com. Simulator betul. Silakan, bagus tuh. Baik, kita lanjutkan. Saya belum paham tentang program Arduino-nya, tapi saya udah coba bikin mobil Bluetooth dengan Arduino. Ini keren nih. Belum paham tapi udah coba bikin Bluetooth dengan Arduino, walau kodenya punya orang. Gak apa-apa ya. Untuk awal-awal belajar nggak apa-apa, karena itu apa namanya, uh, ilmu 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 di embedded system tuh nggak cuma ngoding ya, tapi kita bisa bisa kopas coding dari orang, bisa upload ke Arduino kita dan bisa jalan. Itu tuh udah ilmu sebetulnya. Karena nggak semuanya bisa gitu. Kadang
Kalau yang baru itu kopas nih dari web apa gitu ya, dimasukin karena error nggak jalan. Biasanya error gitu. Tapi kalau udah nggak error, udah bisa jalan, nah itu berarti kan sebetulnya udah ada pengalaman di situ. Tinggal berarti kan selanjutnya tinggal dipahami itu sintaknya aja ya atau programnya aja gitu. Ya nanti bisa bareng-bareng ya untuk workshop selanjutnya. Kalau mau bikin PCB sendiri di PCB, bagaimana caranya? Basicnya saya bukan IT, tapi bikin bisa IoT. Oh, oke. Bisa ini aja dulu, belajar bikin PCB-nya dulu ya. Nyetak mah gampang gitu ya. Nyetak mah gampang. Kalau kita nggak bisa apa ya? Kalau kita nggak bisa nyetak ke PCB gitu ya kan itu harus ada kredit card. Bisa apa tuh namanya? Nitip ya. Kayak contoh ada tuh Raja Sel punya Mas Dani Ardianto tuh biasanya nerima penitipan gitu ya. Dan mungkin dan lain sebagainya. Yang penting bikin PCB-nya dulu itu yang harus bisa dan itu basic untuk bisa bikin PCB itu adalah elektronika dasar. Termasuk kita harus belajar itu simbol-simbol tuh, simbol-simbol apa tuh skematik ya. Itu harus kita pelajarin. Kayak simbol resistor tuh bentuknya kayak gimana gitu ya. Simbol dioda tuh bentuknya kayak gimana. Itu harus pelajarin dulu supaya kita tahu gitu ya bentuk-bentuknya karena ketika bikin skematik itu bentuknya bukan seperti ini nih. Bukan bentuk gambaran seperti ini. Skematik tuh nanti bentuknya seperti ini. Nah, saya juga nggak hafal 100% tapi yang basic-basic saya hafal ya. Nah, yang kayak gini nih, bikin skematik tuh nanti sebelum bikin PCB, itu bikin skematik dulu. Nah, kita harus paham simbol ground itu apa gitu ya, simbol dioda tuh apa. Ini harus dipahamin dulu. Dihafal lah ya. Tetap bisa sambil dicoba-coba gitu ya. Nah, ini kan resistor nih yang garis-garis nih resistor itu harus dipahami. Karena nanti sebelum bikin PCB itu bikin skematik dulu gitu. Nah, ini kan simbol transistor ya kalau nggak salah. Dioda, dioda. LED. Ya bisa dioda LED atau dioda dioda biasa ini. Sehingga hafal 100% sih ya. Tapi yang basic-basic saya tahu. Simbol ground gitu ya, simbol oh ini kan motor DC ya. Nah, nanti sebelum bikin PCB kayak gini tuh kita bikin sirkuit dulu. Kalau oke, ini kayaknya yang dari HP saya mati lagi. Ini suara yang pakai laptop bagus nggak sih? Takutnya agak kresek-kresek gitu ya. Bagus bang, suaranya bang, jelas jelas. Jelas ya? Ya udah Jelas kalau bang. jelas berarti nggak usah pakai HP. Udah maafin dikit. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ya ini soalnya nggak di rumah, jadi kalau di kantor tuh enak kalau ini lagi di ini jadi ini kurang ini. Baik, mungkin kita lanjutin ya. Ini masih ada banyak pertanyaannya. Pengen belajar Arduino belum start aja, sibuk sama kerjaan, udah coba-coba pakai Wopi sama nyiapin board Arduino. Tapi belum fokus. Bisa pelan-pelan aja ya. Bisa pelan-pelan aja. Tuh saya tuh dulu kadang seminggu tuh pengen paham kayak cuma nyalain LED berkedip aja. Itu seminggu gitu ya diulang-ulang prakteknya. Ngoding dari awal. Nah, kalau baru belajar nih, ngoding tuh jangan kopas ya sebaiknya, tapi diketik. Diketik ya misalkan codingnya di print, kemudian kita ketik. Itu bisa lebih cepat ngertinya. Skematik itu mirip flowchart ya, ya agak beda, 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 beda. Beda jauh kalau dengan flowchart.
Beda ya. Skematik itu ya skematik. Skematik itu kayak gini nih, beda. Kalau project kan ada kayak bentuk apa tuh if ini kan. Kalau skematik itu enggak. Jadi makanya kita elektronika dasarnya harus paham dulu. Skematik itu kayak apa itu resistor, simbolnya seperti apa, gabunginnya gimana gitu ya. Coba saya yang sederhana ya, skematik LED aja nih. Skematik LED push button. Nih yang simpel ya. Nah, makanya bener tuh ya, kalau kita ngerti LED doang gitu ya, tapi ngerti secara keseluruhan itu sebetulnya ngerti se 50% ilmu elektronika. Nah, ini aja nih. Ini sederhananya gini. Nah, ini kan dari baterai nih. Sumbernya dari baterai. Kemudian ini ada push button. Ini ada resistor. Tapi ini bukan skematik kayak gini sih harusnya. Bentar. Nah, ini. Nah, yang kayak gini. Ini skema lain sebuah. Suaranya hilang. Suara hilang bang. Sinyal kah? Oke, oke. Sebentar ya. Ini mungkin dari HP saya matiin aja deh. Jadi, ya udah. Jadi ada yang namanya itu komponen pasif dan komponen aktif. Nah, itu kita harus tahu gitu ya. Kemudian ada polaritas, ada komponen elektro yang ada negatif positifnya, ada yang nggak ada positif negatifnya. Itu juga kita harus tahu. Kalau yang ada positif negatifnya nggak boleh tuh kebalik positif negatifnya. Baik contoh elko ya, elektrolit kapasitor. Itu nggak boleh tuh, itu ada positif dan negatifnya. Nggak boleh tuh sampai kebalik. Kalau kebalik bisa meledak gitu ya, positif negatifnya. Jadi basic-basic banget harus dipahamin. Supaya kita bisa baca rangkaian itu seperti itu. Nah, simpelnya gini kan 5 volt baterai, masuk push button. Kemudian masuk di sini resistor, masuk ke LED. Kalau kita pencet push buttonnya ini pasti nyala ya. Kemudian dia lewat dulu resistor. Artinya kalau kita mau bikin rangkaian, misalkan ke PCB bolong gitu ya, kita tinggal sambungin 5 volt dari baterai ke kaki push button. Salah satu kaki push button. Kemudian salah satu kaki push buttonnya kita sambungin ke, itu bisa pakai kabel dulu sih. Tinggal sambungin ke kaki resistor. Nah, resistor ini termasuk komponen pasif yang tidak ada polaritas. Jadi kalau kebalik pun nggak apa-apa. Dibolak-balik itu nggak ada masalah. Nah, LED ini ada positif negatifnya, jangan sampai kebalik ini. Yang mana yang positif ini harus jelas gitu ya kalau LED. Gitu. Terus ini kan balik lagi ke negatifnya misalkannya atau ke groundnya gitu. Gitu sih. Skematik tuh gitu sebetulnya. Nanti makin rumit itu makin makin susah kita untuk ininya. Nah, ini kan ini misalkan dari sini kalau misalkan ke breadboardin kan nanti bentuknya seperti ini. Nah, kalau saya dulu belajar ke breadboard dulu. Jadi kalau udah paham di breadboard nanti enak gitu ya ke skematik tuh. Ini kan dari 5 volt nyambung ke sini. Kalau pengen ke resistor kan ke sini dulu. Terus ini resistor ke ground. Sama aja kayak skematik yang tadi bacanya. Terus dari kaki satunya lagi ke pin 13 misalkan. Kayak gitu. Nyambung-nyambungin aja sebetulnya. Oke, siap. Nyambung. Kalau saya dulu cara memahaminya nyambung-nyambungin aja sebetulnya. Nyambungin dari kaki ini ke kaki ini. Intinya gitu skematik gitu. Cara memahaminya seperti itu. Intinya kalau ada ini berarti dari sini harus nyambung ke kaki ini gitu ya. Nah, masalahnya kita harus tahu dulu apa tuh. Dulu tuh yang susah itu pas belajar transistor ya. Karena transistor itu kan ada emitter apa tuh saya lupa. Nah, itu tuh ada yang PNP sama ada yang NPN. Nah, itu beda tuh. Gambar simbolnya tuh beda-beda. Itu kadang kita bingung. Karena urutannya beda. Nah, transistor nih, ini tuh ada basic emitter sama apa tuh? Lupa satu lagi. Basic emitter. Kolektor. Kolektor.
konektor ya. Ya. Nah, ini saya juga harus lihat-lihat dulu nih mana yang basic mana yang konektor. Nah, itu memang harus tahu dulu dari apa namanya dari cara kerjanya gitu ya. Ini kadang kebalik nih ada yang NPN sama menarik sih sebetulnya, tapi harus praktek ya. Kalau pengen tahu harus praktek, harus dipraktekin gitu, seperti itu. Itu ya, paling itu aja sih. Oke, kita lanjutkan. Untuk mulai toning itu dari mana? Saya masih sangat awam dan apakah harus belajar bisa solder? Untuk awal bisa nyolder itu nggak perlu ya. Sebetulnya saya juga nggak langsung bisa nyolder. Dimulai dari pakai modul-modul ini aja, modul-modul yang udah jadi. Pakai kabel jumper gampang tuh, tinggal nyambung-nyambungin tuh pakai kabel jumper. Tinggal dari Arduino, biasanya kan sensor itu ada PCC, ada 5 volt, ada ground, sama ada output atau input ya. Nah itu aja, tiga itu aja. Kemudian kita hubungkan ke Arduino, udah. Nggak perlu sampai bisa sambil nyolder dulu gitu. Tinggal gabung-gabungin, apa tuh, gabung-gabungin kabel aja, nyambung-nyambungin aja. Misalkan di sensor itu ada ground, sebagai contoh. Di ini, misalkan Arduino dan sensor soil ya. Nah, umumnya sensor itu ada 3 pin umumnya, tapi ada juga mungkin yang cuma 2 pin atau mungkin pinnya ada 4. Nah, umumnya ada 3 pin. Jadi ada PCC. Nah, kita harus tinggal nyambungin aja ke 5 volt PCC-nya. Kalau dari datasheet dia 5 volt ya. Makanya harus dibaca dulu datasheet-nya. Si sensor ini tuh spesifikasinya gimana gitu ya. Tegangannya dia harus berapa. Nah, itu biasanya bisa dibaca dari datasheet. Ini kan tinggal 5 volt dihubungkan ke Arduino, ground dihubungkan ke Arduino, kemudian ini dihubungkan ke Arduino. Nah, yang masalahnya adalah orang yang baru belajar Arduino, kebingungan itu adalah ketika dia eh, ini kan sensornya ada banyak, 5 voltnya ada banyak, tapi 5 volt di Arduino cuma satu. Itu gimana solusinya? Masa harus bikin cabang gitu ya? Ada yang pakai breadboard. Kalau saran saya, kalau pengen simple itu pakai Arduino Expansion ya. Expansion, kalau baru belajar. Arduino Expansion. Nah, pakai yang gini nih. Jadi kalau kayak gini tuh 5 voltnya jadi banyak tuh. Nih, ini tuh 5 volt semua. Dibikin cabang. Ini bisa lebih lebih gampang. Jadi nggak usah nyolder-nyolder. Pakai Expansion kayak gini. Jadi 5 voltnya ada banyak gitu ya. Jadi kalau kita butuh 5 volt ya tinggal pakai aja. Bahkan tinggal langsung dicolokkan. Sinyal 5 volt ground. Urutannya biasa gitu ya. Ground 5 volt sinyal. Urutannya seperti itu. Untuk sensor yang basic. Nah, ya betul. Lebih penting lagi beli kabel sesuai kebutuhan, betul. Kalau pakai breadboard ya male to male ya. Kalau misalkan dari shield ke sensor bisa pakai female to female. Ada juga yang dari female to male gitu ya. Ini apa tuh? Ada yang ada yang namanya ya. Ini cowoknya kita nyebutnya male ini. Terus ada yang male-nya. Nah, itu harus dari male dihubungkan ke female ya. Nggak bisa tuh female female nggak bisa. Male ke male nggak bisa ya. Jadi harus female ke male. Jadi kalau misalkan dari sensor itu male, bentuknya gitu ya, headernya. Nah, berarti kita butuh kabel female untuk nyambunginnya. Itu ya nggak boleh nyambungin sama jenis ya. Nggak boleh ya. Gitu. Bisa tapi disalib. Oke. Gitu, gitu, gitu. Oke, terus juga kalau Arduino itu kan arus lemah ya, dia cuma 5 volt. Jadi kalau kabelnya terlalu panjang juga itu jadi hambatan ya. Harus diperhitungkan juga tuh. Komunikasi serial itu pakai apa? Ada dua. Kalau mau pakai kabel ya tinggal hubungkan ya RxTX ya, pakai kabel udah selesai kan. RxTX tuh Arduino kan punya pin RxTX ya, itu tinggal hubungkan ke RxTX lagi. Udah selesai. Kalau mau pakai wireless bisa gunakan Bluetooth. Bluetooth itu serial juga komunikasinya. Pakai Bluetooth seperti itu.
Grounding jangan lupa. Betul, grounding jangan lupa. Grounding jangan lupa. Grounding itu wajib ya. Jadi kita kalau mau gabungin sesuatu walaupun beda sumber daya, tapi groundingnya tetap harus nyambung. ISP itu ada 3,3 volt, ada 5 volt. Oke, ISP 8266 itu tegangan input dan outputnya itu 3,3 ya. Jadi sebaiknya kalau mau awet, sensor yang masuk itu harus 3,3 volt. Karena dia keluaran dan outputnya itu juga 3,3 gitu ya. Sebagai contoh misalkan ada sensor DHT11. Nah, itu powernya pakai 3,3 volt aja. Dia tetap nyala kok. Nah, kalau misalkan ternyata ada sensor yang dia cuma nyala pakai 5 volt. Berarti sebelum masuk ke ESP32, bagusnya ya. Bukan berarti nggak bisa ya, sebetulnya bisa aja. Tanpa pakai apapun sebenarnya bisa tetap masuk ya. Tapi kalau pengen awet, bisa nambah voltage divider namanya. Ya, bisa nambahin voltage divider. Bisa nambahin voltage divider. Jadi misalkan kita punya sensor yang 5 volt, tapi ada yang udah modulnya kok. Ada yang udah bentuk modulnya, ada pembagi tegangan ya. Nah, ini nih. Kayak contohnya kayak gini. Nah, ini kan sensor ini modul ini ya, modul apa tuh? Modul data logger SD card ya. Nah, SD card itu kan harus pakai 5 volt ya nyalanya. Nah, tapi kalau ke ESP826 kan harus 3,3. Nah, bisa tambahin voltage divider. Kalau nggak pun sebetulnya bisa, tetap jalan. Cuman kalau pengen awet, tambah ini gitu ya. Biar stabil juga. Karena kan dia nerima inputnya 3,3. Jadi kalau kalau ini pakai tegangan 5 volt, nanti yang keluar juga itu pasti akan 5 volt. Jadi kita tambahin dulu voltage divider. Ini ya, baiknya menggunakan voltage divider. Seperti itu. Di bagian nomor kanan sama posisi dengan kiri. Apa akan bermasalah jika kita pakai ini? Enggak kok, aman kok, aman ya. Dan sebetulnya itu nyambung ya. GND, GND kiri sama GND yang sebetulnya. Jadi nggak apa-apa mau yang pakai. Oke, mungkin kita lanjutkan. Bagaimana agar lebih cepat paham mengenai coding, apa trik dan kiatnya. Eh, ada juga yang mengatakan coding itu nggak perlu dihafal ya. Cuman kalau basic, saran saya sih dihafal ya. Bukan. Ada yang mengatakan coding itu nggak perlu hafal. Cuman kalau basic, saran saya harus hafal. Tapi nggak perlu dihafal cara menghafalnya. Jadi cukup dengan praktek aja. Sebagai contoh, misalkan kita dapat coding nih dari internet. Kalau baru belajar jangan dikopas dulu, tapi diketik dari awal. Diketik ya, point setup gitu. Point loop, diketik aja. Untuk awal belajar, dulu saya kayak gitu. Jadi ketika nemu coding itu nggak langsung saya kopas, karena saya nggak tahu nih codingnya buat apa. Diketik aja. Sama kayak kita nyatet nih. Kita nyatet atau kita dapat terima PDF, itu biasanya yang nyatet itu bisa lebih paham. Karena dengan nyatet itu kita sambil ngapalin kan. Sambil ngapalin. Jadi coding juga jangan langsung kopas gitu ya. Diketik aja. Diketik satu persatu. Kita biar tahu coding yang benar seperti apa. Jadi itu, saya dulu kayak gitu. Karena coding itu nggak perlu hafal, tapi basicnya harus hafal gitu ya. Harus ngerti lah dan paham. Sebagai contoh nih, kan bahasa pemrograman itu sama kayak kita belajar bahasa Inggris ya. Kalau kita nggak tahu apa tuh ya, nggak tahu vocabulary, bukan vocabulary ya, nggak tahu arti kata, kan kita nggak paham kan. Awalnya kan dari arti katanya dulu kan. Kayak misalkan you itu kamu gitu ya. Kemudian eh, apa tuh fire itu api gitu ya. Nah sama sintak juga sama. Kita harus setidaknya hafal lah ya. Kayak contoh output tuh apa fungsinya gitu ya. Digital itu fungsinya untuk apa. Point loop itu fungsinya untuk apa. Gitu. Ini sambil diketik aja. Nggak harus sampai hafal. Nanti mungkin bisa nyontek-nyontek dulu nggak apa-apa. Tapi kalau trik dari saya dulu belajarnya diketik dulu gitu. Jadi nggak langsung kopas. Kalau dapat coding nih dari internet, di print lah kalau mau di print gitu ya. Kemudian diketik manual gitu. Diketik manual. Nanti lama-lama itu tuh menjadi salah satu kalau kita punya pengalaman coding ya. Bukan pengalaman kopas gitu ya. Kalau teman-teman terlalu banyak pengalaman kopas nanti pemahamannya akan lebih sulit gitu ya. Jadi salah satu supaya kita bisa
memahami coding ya yang ngoding gitu ya, ngetik coding, jangan ngopas gitu, seperti itu. Kayak gitu ya. Kenapa banyak orang anggap Arduino mudah dan murah? Murah itu mungkin versi yang clone ya. Kalau versi yang clone atau dari Tiongkok itu emang murah kan. Itu kan ada yang dari 50. Tapi kalau versi yang original kan lumayan tuh, ada yang 300.000, 500.000 ya. Bahkan Arduino yang baru tuh ya ada juga kan Arduino yang industrial tuh, yang Arduino Octa ya. Itu kan bisa jutaan harganya. Jadi orang mungkin anggap Arduino mudah-murah itu ya bisa jadi dia literasinya nggak jauh ya, dia cuma tahu Arduino yang dijual di pasaran aja gitu, kayak Arduino Uno Clone gitu ya, yang isinya juga kualitas. Tapi kalau kita pakai ATmega yang ori ya harganya tetap mahal juga sih, harganya tetap lumayan gitu. Arduino Uno tuh yang original itu kan berapa tuh, 400 atau berapa ya. Kalau Arduino yang clone ya 50.000 dapat kan. Kalau dari segi kalau mudah ya mudah ya, karena kan kita menggunakan Premok gitu. Dan sekarang sekarang tuh ngoding apapun pakai Premok kok ya. Sebagai contoh, saya ngoding web nggak pakai PHP murni, saya pakai Premok Laravel. Ngoding tampilan pakai Bootstrap kan. Terus ngoding Android pakai Flutter. Flutter Premok. Premok dari bahasa Dart ya, dan lain sebagainya. Dan memang harus mudah. Karena jarang yang ngoding dari nol sekarang. Karena sekarang tuh kebutuhannya udah ada Premok untuk mempermudah kita ngoding seperti itu. Kalau mau ngoding dari nol bisa sih, sebetulnya bisa aja. Nggak apa-apa. Kalau dulu untuk bikin Android ya, tapi pakai berbasis apa tuh, kode blok ya. Nggak ngoding kalau kode. Pemula tanpa basic tapi punya semangat, harus mulai dari mana? Kalau punya semangat mungkin bisa beli dulu boardnya ya. Nyari-nyari board yang murah aja lah. Yang murah, tapi kalau mau yang mahal sekalian bagus gitu ya. Supaya kadang kalau kita baru beli mungkin bisa aja Arduino-nya rusak gitu ya. Bisa beli cadangan atau gimana lah, nantinya terserah. Gitu. Dulu tuh saya pertama kali beli Arduino harganya 225 ya. Itu yang clone ya. Pas tahun berapa tuh, 2014 kalau nggak salah. Arduino clone, tapi mahal gitu ya. Dan ternyata ada yang jual online harganya 100.000. Oh ternyata murah, ada yang murah juga. Kalau sekarang kan bisa dapat yang 85.000 gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Dan harusnya punya double ya Arduino tuh. Beli dua misalkan supaya kita ada cadangan. Dan kalau bisa ada laptop cadangan juga. Jadi kalau 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 saya cara kerjanya, kalau misalkan ada Arduino nih nggak bisa upload program, error. Kita nyobain di laptop lain. Kalau di laptop lain aman, berarti mungkin laptop kita yang bermasalah. Dulu kayak gitu cara cara ininya. Atau misalkan nyobain pakai Arduino yang lain aman, berarti itu yang bermasalah. Kalau nyobain pakai kabel yang lain, ternyata pakai kabel yang ini aman, berarti kabel yang itu. Dulunya kayak gitu saya cara belajarnya. Gitu. Ya sampai sekarang juga kurang lebih kayak gitu ya. Dengan membandingkan gitu. Kalau yang paham elektro banget kan dicek ya. Dicek satu persatu gitu ya, dipakai apometer itu, pakai multimeter tuh. Semoga yang diberikan berkah dan kami bisa menemukan, insya Allah diberikan. Amin. Ini nanti mungkin ya kita mulai praktikum nanti saya jadwalkan lagi. Karena sekarang ini saya ada jadwal di Sukabumi ya. Ini dan dari kampusnya memang jadwalnya dipindahkan ke sini harusnya tanggal 24 25 nih. Harusnya kita hari ini praktek. Kita belajar Agus. Oke, siap. Saya masih bingung perbedaan tegangan operasi pada Arduino dengan tegangan input. Soalnya tegangan operasi 5 volt, sedangkan Pin itu 6 sampai 12 volt. Oke. Eh, tegangan tegangan operasi itu tegangan 5 volt itu berarti kan tegangan operasi Arduino ya. Memang 5 volt Arduino. Nah, tegangan input itu nggak langsung masuk ke tegangan operasi ya. Jadi tegangan input yang 6 sampai 12 volt itu tidak langsung masuk ke Arduino yang 5 volt, enggak. Kalau langsung masuk pasti mati Arduinonya. Itu tuh melalui regulator dulu ya, melalui regulator. Jadi tegangan yang masuk misalkan 12 volt masuk ke regulator, itu keluarannya tetap 5 volt. Jadi yang masuk ke Arduino itu 5 volt. Jadi kalau kita masuk ke pin itu nggak langsung masuk ke IC Arduino, tapi dia melalui IC regulator dulu ya. Saya lupa apa, AMS atau apa gitu ya. Regulatornya itu ada AMS sekian-sekian. Ada juga yang pakai 7805 gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi tegangan 6 sampai 12 volt itu tidak sementara, tapi bukan dulu tegangannya menggunakan regulator gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Ke pin, nah pin itu nggak langsung ke 5 volt Arduino, tapi pin itu
masuk dulu ke regulator ya. Di mana regulator ini menurunkan tegangan dari dari sini gitu ya menjadi 5 volt. Jadi yang masuk ke Arduino itu 5 volt ya, seperti itu. Oke, kalau upload Arduino tiba-tiba USB laptop bermasalah ketika dimatikan baru saja bisa lagi, apa karena Arduino gagal? Itu bisa masalah dari power juga sebetulnya. Kalau dari USB laptop, mungkin dari USB-nya kurang power bisa aja. Terus saya juga yang punya komputer di rumah kayak gitu ya. Makanya saya nambahin power USB-nya. Karena power bawaan dari komputer saya itu udah lemah. Jadi saya nambahin gitu. Oke, oke. Kang, apa yang membuat kondisi floating point saat tidak menggunakan input cloud? Floating point ya. Floating point itu ini ya, mungkin dari percepatan ya. Saat tidak menggunakan input cloud. Ya resistor sebetulnya. Kalau kita nggak pakai resistor kan terjadi tuh floating point. Kalau pakai resistor nggak ya, karena di di ini sama resistor dulu. Kalau nggak pakai resistor tuh bisa bisa terjadi floating point. Makanya pakai input pull up dan pull down itu sebetulnya kan ini ya nyimpen ini aja, nyimpen apa tuh? Nyimpen nyimpen apa tuh? Nyimpen tegangan ambilnya mau dari mana kan? Mau dari ground atau dari positif kan? Kalau dari ground berarti kita nyebutnya pull down ya. Kalau dari positif kita nyebutnya pull up. Itu aja kan sebetulnya. Adapun yang namanya internal internal pull up itu berarti kan kita menggunakan resistor bawaan dari Arduino-nya ya, bawaan dari IC-nya gitu. Kayak gitu. Resistor yang bikin itu resistor ya. Cara mengetahui sensor itu analog atau digital itu gimana ya Kang buat pemula baru belajar? Bisa dilihat aja, misalkan kita butuh sensor, eh, misalkan kita mau bikin project apa tuh namanya? Mau bikin project menyalakan pompa otomatis ketika kelembaban tanah kurang misalkan gitu ya. Kita mau bikin auto irigasi gitu, irigasi otomatis. Nah, berarti kita butuh sensor kelembaban tanah ya. Betul ya, kita butuh sensor kelembaban tanah. Nah, bisa dilihat dari sensornya. Nah, sekarang umumnya sensor itu punya dua tuh. Kita punya dua sensor tuh punya dua pin. Jadi kalau sensor kayak gini nih ada empat, ini berarti dia punya dua pin nih. Dia ada pin PCC GNE dan ada analog output dan ada digital output. Jadi kita bisa masang tergantung kebutuhan gitu ya. Di sini ada tulisannya kok, ada A0 dan ada D0. D0 itu berarti digital output. Nah, kalau digital output nanti keluarnya 1010. Nah, untuk atur kalibrasinya pakai ini nih, pakai tripod ya. Tinggal diputer-puter aja nih. Terus kalau pakai analog nanti bisa pakai salah satu. Oh, nanti A0 ya, tulisannya A0, analog output. Bukan A0, AO, analog output. AO ya. Kalau digital output DO biasanya tulisannya. AO, nah itu yang dimasukin ke pin analog nanti hasilnya adalah dari 0 sampai 1023 ya nilainya kalau pakai Arduino Uno. Gitu. Oke. Itu aja sih. Kalau ini dilihat aja dari datasetnya. Dari datasetnya bisa dilihat. Sebagai contoh misalkan kita mau ngecek eh, nutrisi yang ada di hidroponik ya, berarti pakai sensor TDS. Ada seberapa banyak gitu ya. Nah, TDS itu biasanya analog output ya. Ada output. Jadi dibaca datasheetnya ya. Teman-teman silahkan dibaca datasheetnya aja. Datasheetnya dibaca. Nanti kelihatan di situ keluarannya gitu ya. Kalau yang kayak gini biasanya ini analog ya, analog. Kalau saya biasanya nyari referensi gitu ya, nyari referensi. Nyari-nyari dulu ya, dibaca-baca dulu gitu ya. Dan nanti kelihatan, oh ternyata ini sensornya pakai analog, ternyata ini digital gitu ya. Dan nanti kita belum bicara sampai ke sensor yang pakai komunikasi ya. Kayak contoh ada sensor yang pakai komunikasi itu sensor apa ya? Ultrasonic itu juga, ultrasonic beda sistemnya itu kan input output ya. Tapi pakai push in dia. Apa ya? Hmm, RFID, RFID itu komunikasi jalurnya. RFID RC55522. Nah, ini komunikasi. Dia jalurnya pakai SPI gitu. Jadi sebetulnya ini komunikasi pakai SPI dari RFID ke Arduino ya atau dalam hal ini ESP32. Terus juga ada LCD. LCD I2C ya. Nah, kalau LCD I2C berarti dia komunikasi ke outputnya.
pakai I2C ya. Jadi dari Arduino connect ke pin I2C. Terus ada juga yang connect ke pin serial gitu ya, dan masih banyak komunikasi data lain. Kalau ke industri pakai Modbus ya, pakai RS485 misalkan gitu. Yang ada jurnal penelitian kalau ternyata, saya belum baca-baca ya kalau jurnal ya, tapi kalau nyobain sering gitu ya. Yang ngebandingin antara ESP32 itu sering masih masih lebih stabil Arduino. Tapi kalau nyari-nyari jurnal belum belum pernah ini ya, belum pernah ngulik-ngulik lah, belum pernah baca-baca lah istilahnya tentang, dan saya kurang tahu juga ada penelitian nggak sih tentang, karena kan ESP32 itu ada juga kalau pengen bagus yaitu pakai ADS 11115. Nah, pakai ini. Nah, pakai ini. Nanti analognya bagus pakai ini. Komunikasi pakai itu sih ya, ini 6 bagusnya. Presisi pakai ini. Bagus itu dia presisi ya, presisi. Nanti hasilnya tuh bagus, lebih stabil. Gitu. Banyak kok ya proyek-proyek yang pakai ADS ini banyak. Kalau pengen lebih stabil, nilai analognya bisa pakai ADS 115. Oke, pandai coding tapi nggak paham sama sekali Arduino. Jelasin dong bang gambaran dan apa aja yang perlu dipelajari seputar kelas robot. Oke, sebentar ini kayaknya mesti udah datang. Bang, saya sambil ini nih. Hah? Oh, berapa ya? Saya sambil ngejum ya. Ada seminar sih cuman di jadi ya doang jadi tanya jawab unggul. Ya, praktek. Hmm? Pas robot. Pas Arduino. Aman aman ya. Cepet nyobainnya. Cepet. Ugal-ugalan aja. Ah, gokil. Oh ini mati ini. Enggak saya nyalain. Oh. Naik. Berapa kan setnya? Ini jadinya ini dibawa ini. Oh ya, belum sih Kobi, soalnya kan termasuk anu koper jadi di apa namanya? Di bisa-bisa dulu gitu. Ya paling harus di satuin dulu. Oke, dari Mas Rizky, Mas Anton ya, bentar. Arduino misal dipakai untuk kontrol lampu 220 volt dengan tegangan AC, padahal Arduino-nya bekerja di tegangan 5 volt DC. Itu bagaimana penjelasannya? Itu kan gini ya, itu kan pakai relay Arduino, relay lampu ya misalkan. Lampu kan 220 volt. Nah, ini sebetulnya cara kerjanya kayak saklar. Jadi yang nyalain yang kan kalau kita saklar kan pakai pakai saklar yang ada di rumah tuh ya cetek-cetek ya. Nah kan saklar tuh cara kerjanya mutus mutus jalur kan, mutus jalur aja kan. Nah di sini tuh kalau kita pakai relay, mutus jalur itu pakai relay. Nah cara untuk mutus dan nyambunginnya gitu ya, itu pakai menggunakan trigger dari Arduino. Jadi si Arduino-nya nge-trigger si relay-nya kasih high gitu ya, atau mungkin kasih low. Nah, si relay-nya aktif, ini nyambung gitu ya. Itu cara kerjanya. Jadi nggak langsung dari Arduino nyolok ke 220, tapi si Arduino-nya men-trigger si relay ini. Relay-nya nyala, di-trigger gitu ya. Relay itu di dalamnya itu ada elektromagnetik ya. Jadi kalau dikasih high itu nyambung gitu. Kalau di relay ada mungkin bisa lihat relay diagram. Nah, ini nih. Nah, dia ada coil. Kalau kita kasih tegangan high, itu dia nyambung gitu. Kalau kita kasih tegangan high, trigger ini dia nyambung.
gitu ya. Itu yang bikinnya. Jadi kasih high dia nyambung. Itu yang bikin dia nyambung gaknya gitu ya. Misalnya kayak gitu. Gitu. Silakan. Ada lagi? Iya, powernya kan terserah kita mau berapa pun bisa pakai pakai apa ya? Untuk DC pun juga bisa sebutnya relay. Terserah kita. Karena itu nggak nyambung langsung. Tapi mungkin yang perlu hati-hati nanti outputnya ya. Terkadang ada feedback masuk ke mikronya gitu. Kalau misalkan contoh pakai solenoid itu bisa 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 masuk gitu. Bisa nge-reset si Arduino-nya gitu. Oke, ada lagi? Oh, ini udah 34 pertanyaan juga ya. Udah mungkin ya. Udah cukup. Nanti mungkin untuk workshop berikut, untuk workshopnya ya, ini kan belum workshop, kita baru Q&A. Nanti akan saya infokan lagi di grup. Enaknya nanti jam berapa ya? Tanggalnya tanggal berapa? Mungkin minggu depan atau di hari weekday. Nanti kita cek lagi. Jadi untuk sekarang teman-teman cukup tahu gambaran aja ya tentang Arduino. Gitu. Nanti kalau mau praktikum silakan. Kalau mau nyiapin hardware-nya boleh. Kalau misalkan cuman mau apa tuh namanya? Cuman mau pakai simulator juga nggak apa-apa ya. Nanti bisa menggunakan Walkly gitu ya. Kalau mau pakai simulator seperti itu. Oke, baik ya. Sip. Sekali lagi, mohon maaf ya ini jadwalnya jadi agak berubah. Eh, nanti saya infokan lagi untuk kapan waktu mulai workshopnya. Mungkin nanti saya infokan di grup ya, biar lebih ya. Oke, kalau tidak pertanyaan lagi, saya tutup untuk kegiatan malam ini. Terima kasih rekan-rekan yang udah hadir nih, ada 20 ya. Nanti kita ketemu lagi, nanti saya share di Zoom. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.